Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang bagaimana cara Django Framework mengirim email ya melalui aplikasi yang sudah kita buat. Syarat pertama untuk kita bisa ngirim email dari aplikasi Django Framework kita harus ya menyediakan akun. Misalnya kita menggunakan akun Gmail gitu ya, yang bertugas sebagai pengirim email ya. Nanti kita gunakan SMTP-nya si Gmail. Biasanya nomor portnya 8587. Masukkan username sama passwordnya. Lalu kita gunakan TLS setting true, untuk SSL-nya nanti di setting false ya. Selanjutnya akun Gmail kita nanti di manage ya atau dikelola dengan ya memberikan izin akses ya terhadap aplikasi yang di luar atau yang lain. Dari security-nya Google akun kita nanti di on-kan atau di turn on akses untuk aplikasi atau ngirim emailnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman tentu saja kita buatkan fungsi di view, misalnya nama fungsinya send email gitu ya. Nanti seperti pertama kali kita belajar pemrograman ada hello world-nya. Nah, kita panggil fungsi send mail, nanti kita bisa mengirim string ke dalam email gitu ya. Lalu kita tentukan emailnya siapa ya, nanti returnnya menggunakan HTTP respon ya, HTTP respon. Selanjutnya teman-teman ya tadi menggunakan fungsi send email untuk mengirim email ya. Jadi sudah tersedia di Django core.mail ya. Oke teman-teman, langsung saja. Pertama siapkan akunnya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah buat ya, nama akunnya tukang pos ya. Ini kita setup terlebih dahulu ya di tukang pos 80@gmail. Kita kelola dulu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian security atau keamanan ya. Lalu pada akses aplikasi yang kurang aman ya atau aplikasi yang lain ini kita aktifkan. Kalau sekarang saya sudah diaktifkan. Di sini dihimbau, diminta untuk menonaktifkan karena ini masalah security ya. Tapi nggak apa-apa, email ini memang bukan email Gmail saya sehari-hari, melainkan email yang baru dibuat ya, yang bertugas sebagai pengirim emailnya atau tukang posnya. Itu yang kedua setelah membuat akun. Yang ketiga, teman-teman tentu saja membuat fungsi. Oke, saya ambil saja dari project yang sudah ada. Ya, di fungsinya saya buat fungsi send mail, kirim email gitu ya. Oke, ini kita ambil dari Django core mail ya. Jadi sudah ada ya teman-teman di dalam Django. Ini saya copy, saya letakkan dalam project saya. Project kita Django ya, di Simpok ya. Di views-nya teman-teman buat fungsi baru di paling ujung ya. Untuk ngimportnya letakkan paling atas saja ya, seperti kita ngimport misalnya untuk upload file, import untuk CSV, dan sekarang ngimport untuk ngirim email. Jadi dari Django core.mail-nya kita akan ngimport untuk mengirim email, ngesend email ya. Oke teman-teman. Nah kalau sudah, di sini fungsinya fungsi kirim email, ya, send mail, tes kirim email dari Django ya, nanti ada kalimatnya, silakan. Sebagai pengirimnya saya menggunakan email tukang pos ya 80@gmail.com. nanti akan dikirim ke email nih, masih diketik manual ya, tidak menggunakan form, nasrul@nurulfikri.ac.id. lalu nanti terakhir di return menggunakan HTTP respon, email sudah terkirim. Ya, oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di project utama, di main project, kalau kita berarti di my site ya, itu di konfigurasi yang utamanya yang ada di settings ya.
Kita buka dulu di project utama, teman-teman, my site, lalu settings.py. Nanti masukkanlah teman-teman email yang sebagai tukang posnya, sebagai ngirim emailnya. Oke, kebetulan saya sudah buat juga, teman-teman ya. Nanti settingannya harus tadi menggunakan SMTP untuk Google-nya ya. Oke, ini saya ambil aja dari project yang sudah ada. Di setting ya, settings. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Ya, paling bawah sekali di project utama my site ya, setting.py, paling akhir sekali kita masukkan email kita gitu ya, yang sebagai pengirim email. Saya sudah buat tukang pos 80, ini passwordnya, kita gunakan SMTP, lalu portnya 587 ya. Oke teman-teman, ini saya simpan ya. Sekarang kita buktikan, atau URL-nya belum buat nih. Oke, seperti biasa untuk ngetesnya kita tambahkan apa? URL pada project kita, yaitu pada simpek urls.py ya, kita tambah sebuah URL. Contoh URL-nya ada di sini juga ya, teman-teman. Oh, nggak dimasukkan. Oke, saya ambil dari project yang sudah ada saja. AppBoss ya, URLs. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kita buat form untuk biar nanti bisa interaksi dengan user. Sekarang kan untuk ngetes dulu ya. Baik, teman-teman, di URL saya tambah routing baru mail. Nanti kita panggil atau dirender ke fungsi kirim email yang ada di view. Untuk keperluan hyperlink diberi name, misalnya kontak, name-nya bebas ya. Name-nya mail juga boleh gitu ya. Ini untuk keperluan hyperlink. Nggak dibuat juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini buat ngetes aja ya. Saya simpan. Ya, lalu teman-teman, apakah di view sudah ada fungsi kirim email? Oke, sudah ada. Nanti akan dikirim ke nasrul.nurulfikri.ac.id. Ya, kita tes aplikasinya. Dijalankan dulu server Django-nya. Ya, saya ada di dokumen Django. Oke. Lalu saya masuk ke virtual environment-nya, env/scripts ya /activate. Kita aktivasi. Lalu kita masuk ke main project kita. Kebetulan main project saya bernama my site. Oke. Lalu kita jalankan server Django kita, py manage.py run server. Oke, sudah jalan. Sekarang kita akan buka aplikasi Django kita. Localhost 8000/simpek ya /home. Oke, ini pertemuan atau materi pembelajaran pada video sebelumnya. Kita sudah berhasil membuat CRUD, lalu ada fitur ekspor ke CSV-nya. Sekarang kita coba teman-teman mail ya, simpek. Teman-teman sebentar, kita lihat dulu URL-nya. URL-nya ini, oh langsung mail. Dia nggak melalui, tapi tetap melalui simpek ya. Tetap melalui simpek ya, lalu teman-teman mail. Kita tes. Ya, butuh koneksi internet. Oke, email terkirim ya. Oke, sudah terkirim. Sekarang saya buka email NF saya, nurulfikri.ac.id. Oke, saya buka. Apakah ada yang masuk ke dalam email saya? Oke, tukang pos 80, tes email kirim dari Django. Ya, berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang agar interaktif, berarti kita harus membuat model, membuat tabel baru. Saya sudah siapkan juga, teman-teman. Kita buka database kita, localhost 8484, karena saya menggunakan port ini, Apache saya ya, /phpMyAdmin. Oke, kita buka database kita DB Python. Oke,
Lalu saya udah buat juga teman-teman tabel kontak. Isinya sederhana, cuma ada ID, nama depan, nama belakang, emailnya apa, teleponnya berapa, pesan kirimnya apa, tanggal pembuatan pesannya kapan. Bisa juga pakai default fungsi now, tapi nanti teman-teman ada elemen form ya untuk inputnya ya. Oke, teman-teman, nama depan, nama belakang, email, dan seterusnya. Kita buat saja URL baru, teman-teman. Baik, kita tes ya, atau kita ambil saja dari yang sudah ada. Oke, di dalam URL ada kontak, nanti ada view, di view ada fungsi kontak ya. Lalu untuk create, untuk processing nanti kita buat fungsi create kontak ya, dengan name linknya untuk URL kontak create ya, di sini saya beri nama create. Oke, saya simpan. Berarti teman-teman sekarang harus menambahkan dua fungsi, kontak dan create kontak. Oke, saya ambil saja dari fungsi yang sudah tersedia atau sudah ada di sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, nanti kita jelaskan satu-satu. Oke, di sini ya, teman-teman, di view-nya si Simpek. Baik, teman-teman ya. Ini sudah disiapkan processing form-nya. Nanti kita buat formnya melalui Google formnya si Bootstrap ya, form buildernya si Bootstrap ya. Ada nama depan, nama belakang, email, telepon, pesan, sama tanggal. Oke, teman-teman langsung saja kita ke form buildernya si Bootstrap. Oke, langsung kita buat, cepat aja ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah nama, saya edit dulu ya. Atau ini dihapus dulu deh. Oke, diedit ya. Nama depan, kita ikuti ya teman-teman yang sudah didaftarkan di view, nama underscore depan namanya ya, name elemen formnya. Oke, tambah lagi nama belakang text field, nama belakang kita ambil formnya aja sebenarnya ya, nama belakang, name-nya nama underscore belakang ya. Kita lihat di view-nya yang tadi sudah didaftarkan. Untuk prosesinya nanti sama ya, seperti processing pegawai pada video sebelumnya. Nama belakang, email, telepon. Tambah lagi email ya, name-nya email. Oke, tambah lagi telepon, lalu teman-teman name-nya telepon harus sama ya yang ada di view. Tambah lagi apa nih teman-teman, telepon, pesan, dan tanggal ditambahkannya. Pesan ya, lalu pesan, name-nya kita samakan. Tambah satu lagi ya, date edit ya. Tambah satu lagi ya, tanggal ya, misalnya tanggal aja deh. Tapi name-nya sudah dibuatkan date underscore edit ya. Oke, tombolnya nanti simpan. Lihat ya, nama belakang, email, telepon. Salah ketik nih, mohon maaf. Telepon saya edit dulu ya. Telepon. Oke. Nah, sekarang kita buat teman-teman fungsi baru, view baru, template baru bernama kontak.html. Ya, di mana di dalam Simpek ya. Seperti yang sudah-sudah di sini teman-teman ya. Simpek ya, sebentar. Yang sudah-sudah di rendering ya, di render kemana gitu ya. Oke, kayak gini ya, teman-teman ya. Sekarang kita buat file baru di template adalah kontak.html ya. Baik, saya copy paste saja dari templates, misalnya dari home, oke. Save as, di save as ya, file, save as menjadi kontak.html.
Ya, untuk inheritance templating-nya tetap nge-extend ke index HTML. Untuk formnya berada di area blok konten. Oke, saya kasih judul dulu H3, tutup H3. Misalnya teman-teman form kontak, ya, form kontak, ya. Lalu kita copy paste ya dari Google, dari form buildernya Bootstrap yang tadi sudah kita buat. Nah ini ya, di kodenya yang kita ambil hanya formnya saja. Oke, saya copy teman-teman, saya letakkan di bawah form kontak. Nah jangan lupa untuk keamanan teman-teman di dalam Django untuk processing form sama seperti form-form sebelumnya, nanti dikasih apa, CSS token dan actionnya create. Ya, actionnya apa, create ya teman-teman ya di form. Oke, di sini metodenya post tentu saja, mau tidak mau. Metodenya post. Oke, actionnya create. Actionnya create dibuat, ya kan sudah didaftarkan ya di URL ya. Di URL langsung kontak create. Oke, gitu ya. Langsung dibuatkan ke kontak ya, pegawainya saya close dulu. Oke, sudah ya, name elemen formnya sudah dibuat. Ya, saya simpan. Oh ya, untuk tanggal, saya ganti deh input type sama dengan date, jangan teks ya. Oke, untuk submitnya diganti kirim. Ya, kalimatnya bebas ya. Lalu saya tambahkan hyperlink baru di URLs. Untuk ke form kontak, name-nya apa nih teman-teman? Kontak, oh sama-sama kontak. Kalau enggak yang atas name-nya mail deh, biar name-nya nggak bentrok ya. Untuk form kontak teman-teman nanti name-nya adalah kontak ya. Baik, saya tambah menu 1 di dalam menu .html di paling kanan ya, setelah drop down ya. Oke, saya ambil satu fungsi misalnya about us ya. Oke, saya copy di paling akhir. Oke, nah di sini teman-teman ya. Apa keterangannya, kontak us misalnya ya. Kontak us, lalu nama linknya tadi apa, kontak. Oke, saya simpan. Kita refresh aplikasinya teman-teman ya. Oh, ini ngirim lagi nih, mohon maaf. Namanya Simpek Home dulu ya di URL-nya. Oke, ada kontak us ya. Home, about us, master data, kontak us ya, kita klik, nanti diarahkan ke form kontak. Oh, ini ada apa namanya, ada icon nih, karena kita kan versi Bootstrap-nya berbeda ya. Saya edit dulu sebentar teman-teman. Ada iconnya nggak usah. Nah ini nih nggak usah nih teman-teman ya, nggak usah ya. Oke, saya simpan sebentar. Hapusnya satu div ya. Satu div saya hapus. Oke, saya simpan, di refresh ulang. Oke ya. Ya, untuk tanggalnya nanti kalender ya. Oke ya. Baik teman-teman, kita bedah dulu atau kita bahas dulu si form ketika posting akan menjalankan create, akan menjalankan routing create yang ada di URL. Nah, routing create akan memanggil fungsi create kontak. Apakah sudah ada di view? Sudah ada create kontak. Nah, kalau nanti metodenya post, di posting, ditangkaplah nama belakang, nama depan, email, telepon, pesan, sama tanggal ya. Semuanya request post karena tadi formnya bermetodkan apa, post. Oke. Selanjutnya teman-teman, nanti panggil instant object kontak. Apakah di model sudah ada kontak? Kalau nggak ada, nanti kita lakukan make migration lalu migrate ya, seperti biasa. Kontak sudah ada teman-teman, ini sudah di migrate. Kalau belum berarti harus melakukan py manage py migration, make migration, lalu setelah itu di migrate. Ternyata sudah ada. Oke, seperti awal-awal ya teman-teman. Kalau sudah, berarti kita bisa menjalankan fungsi send email ini melalui form kontak ya. Sebelum eksekusi kita lanjut dulu.
Ya, setelah disimpan ke database, lalu pesannya nanti nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, send email. Selamat, data sudah ditambah. Oh iya, tukang posnya tadi siapa? Tukang posnya emailnya namanya tukang pos 80 ya. Oke, @gmail.com. Nanti by default dia ngirim ke Nasrul Nurul Fikri ACID ditambah email yang diinput di form kontak. Misalnya nanti satu lagi di nasrul99gmail.com ya. Oke, setelah itu kontak list ya. Ini teman-teman ngebuat file kontaknya, tapi belum dibuat sepertinya ya. Belum ada tampilan listnya ya. Nanti kalau gitu kita buat ya kontak.html, jangan kontak nih teman-teman, nama filenya. Nanti untuk ditampilkan. Seperti kita menampilkan data pegawai, get pegawai ya teman-teman. Get pegawai. Nah ini teman-teman, get divisi ya. Get pegawai ya, nanti dikirim ke bawah pegawai HTML ya. Ya ini berarti harus kita buat file baru, misalnya nanti nama templatenya, kalau kontak tadi udah ya formnya. Nah sekarang teman-teman data kontak deh, data kontak HTML, nanti ngirim kontak HTML, kontak list ya, kontak listnya dari sini ya. Oke, setelah itu nanti di rendering ke template tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita buat file data kontak HTML, save as aja dari pegawai. Nah ini ya, save as pegawai HTML, save as menjadi data kontak.html. Nanti di looping ya, data kontak.html. Oke, ini semua dia inherits dengan apa teman-teman? Inheritance ya, dengan template yang ada di index HTML. Kita nggak perlu ngelut statik sepertinya karena nggak ada gambar ya. Ini daftar kontak ya, nggak perlu ada nambah ya, ini nggak usah. Nanti diarahkan ke form sih, atau boleh tambahnya nggak apa-apa ya. Cuma nggak ada ekspor ya. Sebentar, ini kita ubah dulu, tambah actionnya nanti ke kontak ya, form kontak. Nanti actionnya teman-teman apa di URL tuh, di URL adalah kontak ya, dia ngirim. Kalau nanti untuk processingnya create kontak ya. Oke, ini sudah kontak. Oke. Nah, kontak itu ada nama belakang, nama depan, nama belakangnya. Sebenarnya nggak wajib sih teman-teman ya, hanya buat view aja. Nama depan, nama belakang. Terusnya apa lagi teman-teman? Tadi satu lagi. Nama depan, nama belakang, email, ikutin database-nya ya. Email, telepon, pesan. Email, telepon, pesan. Oke, email, telepon, pesan. Email, telepon. Kita nggak perlu edit di sini, bertampilan aja ya. Telepon dan satu lagi pesan. Oke, actionnya dihapus. Lalu tadi yang dikirim ke sini dari si view adalah teman-teman kontak list ya. Apa teman-teman namanya kontak list ya. Berarti di sini teman-teman kontak list, lalu di sini aliasnya data ya. Berarti data nama underscore depan ya, nama underscore belakang ya. Lalu email, data email. Lalu telepon, data telepon. Oke, ini ngikutin field ya. Telepon, lalu satu lagi data pesan. Pesannya apa gitu ya teman-teman ya. Tanggalnya nggak usah deh ya. Oke teman-teman, ini nggak usah nih. Ini nggak usah ya. Oke, hapus, selesai. Nah itu aja ya, saya simpan. Tapi nggak perlu kita buat routing ya, karena nanti habis di
disimpan ke situ larinya. Baik, saya simpan teman-teman. Saya simpan, saya refresh ya simpaknya. Ya, kontak us ya. Oke, nama depan Budi, nama belakang Santoso, emailnya karena 199 aja ya, nanti biar ngeceknya ke email saya. Teleponnya bebas, pesannya tes. Ini dari form kontak ya. Django App ya, Django Apps ya. Tanggalnya tanggal sekarang saja. Bismillah, saya kirim. Apakah akan menerima di nasrulnurupikri.ac.id dan tadi nasrul99.gmail.com? Kita tes ya, kita tes ya. Oke, saya kirim. Ya, akan kirim. Kalau error ini nggak apa-apa, yang penting masuk email dulu. Ini masalah tampilannya habis nyimpen di render. Nah ini nih teman-teman ya. Ini tampilannya, nama depannya Budi Santoso semuanya. Oke teman-teman ya, tes ini udah masuk di daftar kontak di database, sebenarnya udah masuk juga harusnya. Sekarang kita cek email. Pertama di nasrul.nurupikri.ac. Nah sudah, selamat, data sudah ditambah. Apa keterangannya di dalamnya nih? Tes ini form kontak Django Apps, nama Budi Santoso. Oke ya. Sekarang kita cek emailnya Nasrul99. Ya, kita cek masuk kan nih. Harapannya sih masuk ya. Gmail lagi. Oke. Tukang pos 80. Selamat, sudah ditambah. Oke. Oke, tes ini form kontak dari Django Apps, namanya Budi Santoso. Berhasil ya? Sekali lagi deh. Nah, kontak us ya, namanya misalnya Inaya, belakangnya Asmi Takia. Tes sekali lagi ya, emailnya samain aja ya, biar gampang ngeceknya ya. Teleponnya asal aja teman-teman, 22. Oke, pesannya tes lagi dong. Oke ya, tanggalnya tanggal sekarang, kirim. Oke, saya ngirim ke 2 email ya. Datanya masuk ke database masuk. Oke, kita cek dulu ke kontak, ke database masuk. Sekarang kita buka emailnya nasrulnurupikri.ac.id. Kontak masuk, kita lihat ya, masuk ya. Tukang pos 80, tuh kan namanya Inaya Asmi Takia. Oke, tes lagi dong. Sekarang kita cek emailnya nasrul99gmail.com, apakah sudah masuk juga. Inbox lagi, masuk ya. Inaya Asmi Takia, nama apa tadi, nama usernya. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran mengirim email ya di dalam Django Framework ya. Tentunya ada yang bertugas untuk mengirim emailnya ya, menggunakan tadi SMTP dari Gmail. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.